Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalian semuanya sehat. Anak-anakku semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Coba Mbak Divi dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Divi dan anak semuanya. Selanjutnya Ibu akan mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, selalu memakai masker saat keluar rumah, dan menjaga jarak saat di luar rumah. Nah, anak-anak, tetap Ibu ingatkan juga untuk kalian mengisi presensi di Google Form yang sudah Ibu bagikan tadi pagi. Bagaimana? Anak sudah mengisinya? Sudah, Bu. Ya, terima kasih yang sudah mengisi. Yang belum nanti jangan lupa untuk mengisi presensinya. Anak-anak, apakah kalian masih ingat kemarin kita telah mempelajari apa? Masih, Ibu. Dari Kerja keras, Mang Somad. Sikap kerja keras dari contoh cerita Mang Somad. Apalagi? Cerita Mang Somad. Ya, cerita Mang Mang Somad. Somad. Apalagi? Budaya. Membuat poster tentang budaya. Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran ketiga. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menganalisis informasi penting dari sebuah teks eksplanasi yang didengar. Kemudian membuat peta pikiran dari teks eksplanasi yang didengar, menyimpulkan cara menghemat listrik dengan mandiri, dan membuat poster tentang kegiatan hemat energi listrik. Nah, anak-anak, tadi pagi Ibu sudah membagikan link flipbook. Apakah kalian sudah mendownload? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Flipbook ini kalian gunakan untuk pendamping saat kalian belajar di rumah. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini materi yang kita pelajari untuk hari ini, yaitu subtema 2 pada pembelajaran ketiga. Jadi kalian gunakan untuk belajar. Anak-anak, pada pertemuan kemarin kita telah belajar tentang teks eksplanasi. Coba siapa yang masih ingat apa teks eksplanasi itu? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, coba Mbak Saya, Binka. Bu. Apa teks eksplanasi itu? Teks yang berisi fenomena alam dan gejala sosial. Ya, teks yang berisi fenomena alam dan gejala sosial. Ada yang mempunyai jawaban lain? Badan. Sama, Bu. Sama, oke sama. Kalian masih ingat tentang teks eksplanasi. Nah,
Di dalam sebuah teks eksplanasi tentunya menggunakan sebuah kalimat efektif dan kata baku. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa arti dari kata baku itu? Siapa yang bisa coba? Dekatkan ke mikrofonnya. Apa kata baku itu? Saya Ya, Mbak Salsa. kata baku adalah kata yang sudah sesuai Saya, dengan fenomena kaidah bahasa yang telah bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya, itu tadi jawaban dari Mbak Kasya. Mungkin ada yang punya jawaban lain tentang pengertian kata baku ya. Sama ya, kata baku itu kata yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, di sini akan Ibu bagikan beberapa contoh kata baku dan kata tidak baku. Dalam kolom kiri ada kata baku dan ini kata tidak baku. Untuk contoh nomor 1, kata baku dari kata atlet menggunakan huruf E. Kata tidak baku ditulis atlet menggunakan huruf I. Untuk nomor 2, kata cabai menggunakan huruf akhiran I. Untuk kata tidak bakunya menggunakan kata cabai. Ya. Untuk nomor 3, ini sering kalian ucapkan ketika kalian belajar di kelas, minta izin kepada ibu atau bapak guru. Di sini kata baku yang benar izin dengan huruf Z. Kalau kalian mengatakan minta izin, nah izin dengan huruf J itu menggunakan kata tidak baku. Untuk nomor 4 juga masih sering kalian ucapkan. Biasanya kalian minta masakan ke ibu. Minta masakan telur, biasanya begitu ya. Nah, kata bakunya adalah telur menggunakan huruf. Sedangkan kalian mengucapkan telur itu tidak baku. Untuk nomor 5, kata aktif dengan akhiran huruf F itu termasuk kata baku. Sedangkan aktif dengan akhiran huruf P itu contoh kata tidak baku. Untuk contoh kata baku dan kata tidak baku bagaimana? Sudah jelas anak-anak? Jelas. Ya. Dalam penggunaan kata baku dibagi menjadi beberapa. Contoh nomor 1. Kata baku digunakan dalam komunikasi resmi. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan komunikasi resmi menggunakan kata baku itu apa? Siapa yang bisa? Surat undangan. Iya, Mbak Tasya pinter. Surat undangan. Siapa lagi yang mau menyebutkan? Pembicaraan di depan umum. Pembicaraan di depan umum. Nah, kalau di sini dalam surat menyurat antar lembaga atau surat dinas. Nah, seperti yang Bu Umi contohkan. Pernahkah kalian mendapatkan surat seperti ini dari sekolah? Pernah. Nah, di sini sekolah memberikan surat kepada wali murid itu termasuk dalam surat resmi. Kalau di sini, ini contoh surat dinas Bu Umi yang kita kirimkan ke dinas. Nah,
Itu tadi contoh dalam komunikasi resmi. Berikutnya, penggunaan kata baku dalam wacana teknis. Seperti apa contohnya? Dalam Laporan resmi. laporan resmi, iya, pelajaran, dalam buku Pelajaran. pelajaran, ya, Ah, dalam karya karya ilmiah. ilmiah. Nah, coba kalian amati gambar yang Ibu berikan ini. Apakah kalian pernah melihat buku ini? Pernah. Pernah. Apakah kalian pernah membacanya? Pernah. Iya. Ini adalah buku-buku kalian yang kalian gunakan untuk belajar di rumah. Ini merupakan contoh penggunaan kata baku dalam wacana teknis. Selanjutnya, dalam pembicaraan di depan umum. Seperti apa contohnya pembicaraan di depan umum itu? Kuliah. Saat kuliah, Ya. Diskusi ilmiah. diskusi ilmiah, apalagi ceramah, ya. Ada yang bisa menyebutkan contoh yang lain mungkin? Selain Musyawarah. dalam musyawarah, betul. Musyawarah. Iya, musyawarah baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat menggunakan kata baku. Nah, coba kalian amati gambar yang Ibu berikan. Seperti gambar ini merupakan contoh di mana anak-anak belajar kelompok di kelas, belajar kelompok di kelas dengan teman dan ibu guru. Kalian juga menggunakan kata baku. umum, Nah, anak-anak, tadi sudah kalian sebutkan penggunaan kata baku di berbagai tempat, juga di berbagai contohnya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Apa yang dapat kalian amati dari gambar ini? ada AC, Ada AC, Nonton apalagi? Apa, Mbak Dinding. Sasa? kulkas, Nonton televisi. Apa, Mbak Pinka? Ada televisi, apalagi? kulkas, Apa, Mbak Sasa? Jam dinding. kulkas, Ada kulkas atau lemari es. Apa, Mbak Ika? Lampu. Lampu. Ada lampu, Jam dinding. ada jam dinding. Ya, dari gambar Orang ini, yang sedang menonton TV. iya Mbak Tasya, ada seseorang yang sedang menonton televisi. Dari gambar ini kalian dapat mengamati beberapa contoh alat yang menggunakan energi listrik. Betul, ada televisi, ada lemari es, ada lampu, dan ada AC. Nah, berikutnya, apa saja alat elektronik yang menggunakan energi listrik? Siapa yang mau menyebutkan? cuci, Iya, mesin cuci. Mbak Divi apa? magicom, Mbak Tasya menyebutkan magicom. Apa Mbak Divi? Setrika, betul. Apa Mas Fian? pemanggang roti, Mbak Tasya menyebutkan pemanggang roti. Mas Fian bisa menyebutkan? Kipas angin. Lampu. Lampu, betul. Ada menyebutkan kipas angin. Mas Farel? Blender. Blender, betul. Satu kali lagi. Coba siapa yang mau menyebutkan? Lampu. Ada AC, ada lampu, ya betul. Itu tadi alat-alat elektronik yang menggunakan energi listrik. Nah, untuk listrik yang kalian gunakan di rumah tentunya harus dihemat dalam penggunaannya. Siapa yang bisa menyebutkan bagaimana cara menghemat energi listrik di rumah? saya Bu, Matikan lampu siang hari.
Iya, Mbak Divi. Mematikan lampu di siang hari. Ada yang mau Mematikan menjawab? lampu di siang hari. Iya, betul. Saya Bu. Siapa? Mematikan Mbak TV saat Sasa? mematikan lampu hendak bepergian. Ya, mematikan lampu ketika hendak bepergian. Mbak Alda bisa menjawab? Mematikan TV saat tidak ditonton. Betul, mematikan TV saat tidak ditonton. Apalagi, Ya Bu. Mbak Ike? Mematikan kipas angin ketika tidak digunakan. Betul, mematikan kipas angin saat tidak digunakan. Coba satu kali lagi. Mematikan keran jika Mematikan keran jika tidak digunakan. Selain menghemat energi listrik, saat kalian telah menutup keran setelah digunakan, kalian juga menghemat energi air. air. Pinter. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin menanyakan, pernahkah kalian melihat sebuah poster? Pernah. Pernah, ya. Siapa yang tahu apakah poster itu? Saya Bu. Coba Mbak Tasya, apa pengertian dari poster itu? Karya seni yang berisi gambar disertai tulisan yang dibuat semenarik mungkin. Media yang berisi ajakan kepada masyarakat. Ya, coba ada yang punya jawaban yang lain mungkin? Ada. Ya, Mas Wian. Sama Bu. Sama, kalau punyanya Mas Wian. Mungkin Mbak Pinka ada jawaban yang lain? Apa pengertian dari poster itu? Coba kalau Mbak Pinka jawabannya apa? Media yang berisi ajakan kepada masyarakat. Iya, poster adalah media publikasi yang di dalamnya terdapat teks, gambar, atau keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada ramai atau masyarakat. Nah, anak-anak, di sini Ibu memiliki beberapa contoh poster. Kalian amati terlebih dahulu poster-poster yang Ibu berikan ini. Di semua hal yang ada di poster ini kalian amati dulu. Sudah jelas? Sudah. Nah, Sudah, Bu. langkah-langkah membuat poster sesuai dengan apa yang kalian lihat tadi bagaimana? Langkah yang pertama Menentukan kira-kira apa? tema. Betul Mbak Tasya, menentukan tema. Langkah yang kedua apa? Apa yang bisa? Iya Mbak Sasa. Kalimat. Menyusun kalimat. Menyusun kalimat. Iya, yang kedua itu merumuskan pesan yang akan kita sampaikan terlebih dahulu. Dalam poster nanti pesannya apa? Kita rumuskan lebih dahulu. Mbak, yang ketiga, nah ini baru kita menyusun kalimat yang jelas dan singkat. Langkah keempat, siapa yang mau menyebutkan? Saya Menuliskan dengan huruf besar dan Huruf besar dan Iya. warna yang menarik. Iya Mbak Sasa. Memilih kata-kata dulu dan gambar yang menarik dan mudah diingat. Nah, gambar, terus kemudian dibuat yang menarik. Terakhir, kira-kira apa langkah-langkahnya? Saya Iya Mbak Binka. menuliskannya dengan huruf besar dan paduan warna yang menarik. Iya, menuliskan dengan huruf besar atau huruf kapital dengan warna yang menarik. Menarik. Dari langkah-langkah membuat poster tadi, nah, kita
dapat menentukan kriteria apa yang harus terdapat dalam poster untuk hidup hemat listrik. Pak, yang pertama harus Membuat terdapat poster apa? hemat listrik. Ya. Coba Mbak, Untuk melakukan coba Mbak Alda. Terdapat kalimat ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Ya Mas Wian, terdapat kalimat ajakan melakukan sikap hidup hemat listrik. Yang kedua Mas Farel. Atau mungkin Mbak Alda. Terdapat contoh sikap hidup hemat listrik bisa melalui gambar. Iya, contoh sikap hidup hemat listrik melalui gambar. Kriteria yang ketiga apa? Mbak Divi? Saya Menggunakan kosakata dalam kalimat efektif. kalimat efektif. Iya, menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Kriteria yang berikutnya adalah Poster jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. iya, poster itu jelas, menarik untuk dilihat, tulisannya bersih dan rapi. Itu tadi kriteria dalam sebuah poster. Selanjutnya, kalian kerjakan soal LKPD yang alamatnya sudah Ibu bagikan melalui Google Form. Silakan kalian kerjakan. Untuk pengisian jangan lupa isi identitas, nama, kemudian nomor absen, kerjakan sesuai langkah-langkah. Sudah jelas petunjuknya? Jelas, Bu. Ya, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Sudah, Bu. Oh, ya, sebentar. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Ya, Bu. Kita bahas bersama-sama untuk kegiatan yang pertama. Kalian sudah menyimak video yang Ibu bagikan pada Google Form? Sudah. Ya, pinter. Iya, betul, pinter Mas Wian. Untuk nomor 1, coba siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Ika, coba dibaca. Mbak Ika dulu. Menghemat energi listrik. Apa topik masalah pada paragraf 1? Manfaat menghemat energi listrik. Ya, betul. Tadi itu jawaban Mbak Ika. Coba yang lain. Mungkin ada jawaban yang lain. Saya, Bu. Siapa? Mbak Tasya? Ya, Bu. Ya, nomor 1. Jawaban Mbak Tasya apa? Hampir semua kegiatan manusia membutuhkan energi listrik. Ya, topik masalah pada paragraf 1 yaitu hampir semua kegiatan manusia membutuhkan energi listrik. Betul sekali. Untuk nomor 3, tuliskan deret penjelas pada paragraf 3. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Pinka. Mbak Pinka dulu. Memiliki hemat energi dengan mengganti lampu pijar menjadi lampu hemat energi. Ya, betul. Coba satu lagi jawaban yang mau menyampaikan siapa? Saya sama Mbak Dinda, Bu. Mbak Tasya jawabannya sama dengan Mbak Pinka. Ada yang lain mungkin? Nggak ada, Bu. Sama juga, ya. Untuk deret penjelas pada paragraf 3 yaitu kita memilih peralatan energi dengan mengganti lampu pijar menjadi lampu hemat energi. Untuk soal nomor 5 itu mengerjakan analisis dari teks eksplanasi. Kemudian kalian tulis dalam bentuk pikiran, hasilnya kalian kirim melalui WhatsApp group.
Untuk nomor 5 sudah jelas? Sudah. Nah, ya. Selanjutnya kita ke kegiatan 2. Tadi sudah kalian simak video ini? Sudah. Sudah ya. Untuk nomor 1, siapa yang mau menjawab? Saya Ya, coba Mbak Tasya nomor 1. mematikan lampu hendak bepergian. Kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghemat listrik? Mematikan lampu hendak bepergian. Mematikan lampu ketika hendak bepergian. Apalagi jawaban Saat tidak ditonton. iya, mematikan TV saat tidak ditonton. Satu lagi coba Mematikan keran yang tidak dipakai. coba Saat tidak digunakan. Mbak Binka, ya, mematikan keran saat tidak digunakan. Betul. Untuk nomor 4, siapa yang mau menjawab untuk nomor 4? Ana selalu mematikan lampu selesai belajar. Coba. Mbak Divi? Mbak Divi? Coba dibaca nomor 4. Ana, karena dia selalu mematikan lampu belajar ketika sudah selesai. Ya. Mbak Divi menjawab dari kedua anak tersebut siapa yang menerapkan perilaku hemat energi? Jawabannya Ana. Mungkin ada jawaban yang lain? Tidak. Tidak, sama semuanya. Sikap Ana menunjukkan bahwa dia menerapkan sikap hemat energi listrik. Betul. Untuk nomor 5, nanti kalian buat sebuah poster tentang hemat energi listrik. Untuk contoh dan cara membuatnya, bisa kalian lihat pada flipbook yang sudah Ibu bagikan. Kemudian hasilnya kirim melalui WhatsApp group. Untuk nomor 5, apakah sudah jelas? Sudah. jelas. Jelas. Nah, anak-anak, tadi sudah mengerjakan dari awal sampai pengerjaan LKPD. Masih semangat kalian belajar? Coba lebih semangat lagi, masih ingat dengan salam semangat? Masih. Masih. Coba kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Salam semangat. Semangat. Luar biasa. Tetap semangat. Ya. Anak-anak, bagaimana dari yang sudah kita pelajari? Ada yang perlu ditanyakan? Apa sudah jelas atau belum? Sudah, ya. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini apa? Eksplanasi. Eksplanasi. Ya, eksplanasi. Penggunaan kata baku pada teks eksplanasi. Penggunaan kata baku pada teks eksplanasi. Apalagi? Langkah-langkah Membuat poster. Iya, langkah-langkah membuat poster. Kemudian apalagi? Menghemat Menghemat energi listrik. Iya. Selanjutnya, tugas kalian mengerjakan soal evaluasi nanti dengan link seperti ini. Jangan lupa kerjakan soal demi soal. Setelah selesai, klik submit. Sudah jelas anak-anak? Ibu. Ya. jelas. Sebelum pelajaran Ibu akhiri, tetap selalu Ibu ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan selalu menggunakan
kalimat efektif dan kata baku, dan hemat energi listrik. Sebelum pelajaran hari ini, Ibu akhiri, Ibu ingatkan untuk pertemuan berikutnya, kalian pelajari untuk tema 4, tema 2, pembelajaran keempat. Pelajaran sebelum kita akhiri, kita berdoa lebih dahulu. Mbak Devi, dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku semuanya. Terima kasih Mbak Devi. Pelajaran Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.